bersentuhan dengan kulit itu bisa menimbulkan apa? Ya. Penyakit. Nah, maka kita ambil poinnya, segala sesuatu yang bisa menimbulkan penyakit itu hukumnya tidak boleh. Tidak boleh digunakan. Itu ada kalanya makruh, ada kalanya haram. Seperti itu. Jadi itu ketika kita wudhu dengan air yang mendidih, kira-kira oleh apa orang? Oleh orang gelem. Sah, wudhunya sah, tapi haram. Sah wudhunya, tapi makruh, gitu loh. Jadi sah itu sendiri, makruh itu sendiri. Sah itu sendiri, haram itu sendiri. Misalnya, anak mau sholat kalau kelambi gosok, ngerti gosok? Wis naudzubillah, kelambi nyolong lah kayak gue. Anu bukan kelambi sampai digo. Walaupun pokoknya dia diberi namanya, itu jenis gosok. Nyiri barangnya wong dengan niatan ingin dikembalikan, tapi orang kembung itu jenisnya gosok, haram hukumnya. Ya. Sholatnya sah, tapi terkena hukum haram. Jadi haram itu sendiri, sah itu sendiri. Orang kok gara-gara kelabinnya gosok, sholatnya orang sah, itu enggak, tetap sah. Tapi ada hukum lain. Next sholat, angsal pahala buatan, angsal pahala. Nyolong kelambi, gosok kelambi, uli pahala orang, uli dosa. Berarti pahala nego. Terus ini kelambi ya. Corona mesti dosa, akhirnya paskus alam tuh. Tapi apa sih kalangan ibu anak timbus kebanyakan? Nah, itu dalam masalah gosok juga banyak itunya, banyak penjabarannya. Gampangnya lah kayak gue. Definisi gosok. Ya, gosok ya ada yang boleh juga ada yang tidak. Haram, tapi hukum asalnya itu haram dan bisa menjadi boleh. Bisa menjadi boleh. Bisa haram, bisa makruh, bisa boleh. Tapi hukum asalnya haram. Mau nambah dibahas. Ini cuma mengulang. Tadi air suci bisa mensucikan, terus yang kedua air suci mensucikan tapi makruh menggunakannya. Malah dulu saya pernah ada anak yang bertanya, jere nek wudu atau adus kalau banyu sing digodhog iku ora uli, ora sah bisa ora sah apa? Wudune kayak gitu. Lah kuwi sih nek kaya kaki mau wong atis banget kan abis kepriwe. Yang bahasa kepriwe apa? Wong kan abis nang apa gitu kan. Mantap gula. Nah, aksara subuh apa paling sih di zamannya abis itu priwe ya, abis banget. Nah, ketika abis banget walaupun air normal tapi sangat dingin sehingga dikhawatirkan bisa menimbulkan dampak negatif kena awak, jadi kram atau kepriwe lah. Nah itu hukumnya makruh atau bahkan ketika kita yakin menggunakan air tersebut bisa kram terus akhirnya pingsan mati tempat mandi bisa haram hukumnya. Misalnya gitu. Tapi ketika baru prasangka itu hukumnya makruh. Tapi ketika sudah sampai taraf yakin karena mungkin sudah diomongin dokter, teguh nek adus kan lagi mriyang nek misale adus karo banyu adem sing atis ya dicampuri banyu atau ora nunggu gratis apa priwe teguh karena saking soleh lah sing gawe mati itu Gusti Allah banyu misale gitu saking soleh sih ki banyu ya gua karena ya naudzubillah Gue adik anak kena penyakit jeroan, tenang hawa terlalu dingin, kok anggota tubuhmu kan jeroannya bisa kram, akhirnya mati misalnya. Aku ngeyel gue lah, sehingga mati urut gue nih, Gusti Allah banyu, teman aku biar mati teman. Nah, itu seorang Asia itu mati dalam keadaan maksiat karena pak orang dingin muni. Nah, mulai hati-hati, mulai bodoh apa? Bodoh ngaji. Air suci bisa mensucikan tapi makruh
Terus lagi ada air yang berubah sifat-sifatnya. Air yang berubah sifat-sifatnya itu ada kalanya karena bercampur dengan sesuatu yang suci, maka hukumnya suci tapi tidak bisa mensucikan. Misalnya apa? Kopi dicampur, bagi beli dicampur. Jeneng kopi loh, budu masa kopi nama. Kopi. Nambah misalnya, karena Gus Itman dua anak cilik, sabune dalam kelompoknya, Pak, saya anak udah, tapi ya Gus Itman. Iya sering mesti dikuras bersih, gini, mau sabun ya, sabunnya entek, yang bocah ya. Ketika air yang suci mensucikan kok tercampur dengan sabun suci apa najis? Suci. Nah, itu karena sudah berubah sifat-sifatnya maka menjadi suci, tetap suci tapi tidak bisa mensucikan. Nego adus misalnya itu mandi wajib, mandinya tidak sah. Nego wudunya juga bukan sah. Nah, itu hati-hati. Atau air mustakmal suci tapi tidak bisa mensucikan. Ini berulang kali dan di mana-mana pun banyak yang membahas mustakmal. Contoh kecil yang sering kita alami, berulang kali bosan orang pengulang terus. Jadi ketika kita di kamar mandi, nguyuh atau ngising itu ya. Itu ketika kamar mandi ini anak bakai cilik atau ember cilik yang sangat memungkinkan ketika kita bersuci atau cebok airnya itu kemungkinan besar nyireti ember tersebut atau air yang sedikit tersebut. Nah, maka itu airnya bisa berubah hukumnya. Ada kalanya berubah menjadi air mustakmal, ada kalanya bisa berubah bahkan menjadi hukum najis. Jadi itu sih hati-hati. Gitu. Mulane rata-rata itu bocah pondokan itu boleh gawe bak nang omahe sing mandan dhuwur mandan gede. Wah, nol mas titik gitu. Mas wis ngumpul kamar mandine minimalisir atau di tempat yang sempit tapi kepengen praktis. Nah, itu bisa bagusnya malah kantoran langsung keran terus karo karo selang. Soal bingung pada wis. Soal siapa? Soal bukan yang sih namanya wis sing dhuwur. Kowe tower dul. Soal takuman pasang update soal kan keturunan. Apa nih? Artinya tower. Karo selang lah kayak gitu bingung. Jadi kan air tersebut itu terjamin kesuciannya. Kalau sebentar. Ini dalam rangka kita berhati-hati. Karena ketika hati-hati itu tidak ada salahnya. Wong A hati-hati B ketika nang dalan kadang-kadang kecelakaan apa maning sing ora hati. Kalau sebentar. Terus ada air yang terakhir, air najis. Air yang bercampur dengan najis itu jelas, yang najis jelas. Malam ini kita mau membahas masalah ukuran air. Nah, jadi air itu dibagi menjadi dua. Ada kalanya air sedikit, ada kalanya air banyak. Wahwa di sini. Dunal kulata ini au karena kulata ini tatahoya. Yang masih hilang ini. Intinya harus sama. Jadi air itu dibagi menjadi dua dari segi ukurannya. Ada air sedikit, ada air banyak. Air sedikit itu apabila
bercampur dengan najis, walaupun sifat-sifatnya tidak ada yang berubah, hukumnya menjadi najis. Air sedikit ketika bercampur dengan sesuatu yang suci sehingga merubah sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya air ada berapa? Ada 3. Apa saja? Rasa, bau, warna. Nah, seperti tadi dicontohkan, ada air sedikit kok bercampur dengan sabun, maka baunya berubah seperti bau sabun dan warnanya juga berubah. Nah, maka menjadi air suci tapi tidak bisa mensucikan. Nah, itu kalau air sedikit. Kalau airnya banyak, airnya akeh, itu ketika bercampur dengan najis, hukumnya tetap suci dengan syarat sifat-sifatnya tidak ada yang berubah. Ketika airnya sedikit, walaupun tidak berubah sifatnya, dihukumnya apa? Najis, tidak suci lagi. Nah, terus yang jadi pertanyaan, sedikit gue sepira, akeh gue sepira. Nah, cara teguh pinter. Sedikit berarti sing ora akehan. Sing akeh sih Bu, sing ora sedikit tok. Kita cerdas banget nih. Oke. Air yang sedikit di sini dikatakan dunal kulata ini, air yang kurang dari 2 bulan. 2 bulan itu sepira kurangnya. Ya. Ketika saya ngaji itu wis gampangane sekitar 200 liter air. Tumun aku ora nak kena siji kuwi kurang 4 siji tekan 200. Nah, ketika itu cukup susah untuk dijadikan acuan, maka kita beralih kepada ukuran. Kata kiai saya dulu itu ketika ada bak mandi, ukurannya 60 cm persegi, tapi yang bagian dalam loh, si bagian jeruk. Jadi panjang, lebar, tinggi 60 cm. Itu ketika airnya penuh atau kurang sedikit lah, itu dihukumi sudah air banyak. Ketika lebih separone atau kurangnya bahkan akeh, kurang sekeramik misalnya atau setengah keramik, nah itu ya dihukumi air sedikit. Nah, makanya harus hati-hati, itu masalah air. Saya ulangi, air sedikit ketika bercampur dengan najis, hukumnya menjadi najis, walaupun sifat-sifatnya tidak ada yang berubah. Nah, ketika airnya air banyak, walaupun bercampur dengan najis dan tidak berubah, itu tetap dihukumi suci. Paham betul ini? Nah, itu hati-hati. Itu masalah air. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut pembahasan selanjutnya yaitu masalah juludul maitah. Nanti ada soal jawab setelah ini. Takon masalah air atau yang berhubungan dengan toharo itu bisa nanti. Saya lanjut satu bab. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana ing fasal suwiji. Ngibarake fasal wajuludul maitati. Utawi kulite atau lulange batang iku taburu bisa dari suci bidibari sebab dan sama. Nah, di sini kita mau menjelaskan tentang sesuatu yang najis itu bisa menjadi suci dengan cara disamak. Samak siapa samak? Juludul maitah itu kulitnya batang. Kulitnya batang loh. Kulitnya tok. Selain kulit nggak boleh. Misalnya weruh anak sapi mati misalnya. Sapi atau wedhus mati, eman-eman itu jangan eman-eman ya. Nah,
terus dientas atau dijiot, diklebet kulite, dibersih, diilangi apa jenengane kulite kergete kotor-kotorane dikeruk, terus dikumbah, dikeringkan, kon garing. Nah, setelah itu yang tadinya najis bisa berubah menjadi suci. Maksudnya suci kepriwe? Nek dienggo gawe klambi, gawe jaket, iku digawa salate sah. Harus ngoten. Karena wis dihukumi suci. Nah, berarti jaket kulit ya uli. Tapi tidak semua kulit. Ya. Di sini dikatakan sawa'un fi dzalika maitah ma'ku lilahmi wa ghairi. Pokoknya semua hewan itu boleh dimanfaatkan, semua hewan yang mati boleh dimanfaatkan kulitnya. Entah itu hewan yang bisa dimakan dagingnya, yang boleh dimakan dagingnya, atau yang tidak boleh. Contoh hewan yang boleh dimakan dagingnya apa baik? Apa? Sapi, ayam, pitik, jago misalnya. Itu kan boleh. Terus ada hewan yang suci tapi dagingnya tidak boleh dimakan. Apa? Jangkrik. Sing gede sih lah, kucing ya. Kucing, terus bapaknya kucing apa jenengane? Macan, singa. Pokoknya hewan-hewan yang punya apa? Taring dan cakar. Nah, gampangannya kayak gitu. Itu boleh dimanfaatkan apa? Kulitnya. Nah, selain kulit itu tidak boleh. Mau dibahas nganggur next waktu nyendak. Pokoknya masuk maning. Niku apa masalah dibahas, masalah samak. Jadi yang boleh disamak, yang boleh digunakan itu cuma kulitnya. Ya entah digunakan untuk gawe baju atau membuat apa sepatu sepatu kulit. Karena ini juga sempat viral. Ada sepatu yang terbuat dari kulit babi, itu ada. Sepatu kulit babi. Atau maning kupluk digawe kulit ya sah bae asal memenuhi persyaratan. Nah, itu kulitnya hewan yang mati atau bahasa Jepangnya batang. Nah, masalahnya Pak, hewan yang mati itu kan tidak semua disebut apa? Bangkai. Bangkai. Nah, terus kriteria hewan yang ketika mati namanya berubah menjadi bangkai, itu hewan yang matinya seperti apa sih? Yang pertama, hewan sing disembelih tapi tidak sesuai dengan tuntutan syariat, tidak memenuhi syarat. Penyembelih sampai boro-boro maca bismillah, tidak membaca kalimat-kalimat Gusti Allah. Itu walaupun mati disembelih, nah, itu dihukumi maitah, dihukumi bangkai. Ora oleh dipangan haram hukumnya. Terus apalagi yang dihukumi bangkai? Anak pitik melakukan nang dalan, akhirnya insiden kecelakaan tabrak lari terus mati. Nah, mati itu sebelum mati itu terus mati. Nah, itu juga dihukumi. Nah, ini walaupun kelihatannya masalah sepele, ini ketika tidak dipelajari bahaya loh. Bahayanya kepriwe? Dulu itu biyen. Dulu ketika saya masih muda, itu jangan bocah-bocah ngomong-ngomongan, ibu bocah gila. Jangan menyebutkan privasi. Akhir rombongan kumpul-kumpul. Mantap banget dulu ya. Mantap apa sih ke Mayoran? Mayoran apa? Mayoran Basur.
Basuran di karangan, biasanya basuran karangan, iya mau lagi sore-sore di pospit dapat kapaknya lah, main mendem terus mati, wong ini dijikot dari diolahi, kok ngawur repot. Lah itu masih banyak loh yang seperti itu. Nah itu wallahu alam, entah itu tahu pembahasan seperti ini atau tidak saya nggak tahu. Tapi kayaknya ngerti ya. Yang gue, mau sih di tangan baik. Oh berarti nek misalnya di tangan baik, anu orang ngerti orang mesti lah. Wong kita seringkali kita tahu itu haram, tapi tetap dilakukan. Iya, Bob. Nah, mulanya ya ayolah. Untuk setitik merubah hidup supaya sesuai dengan tuntutan agama. Harus semacam. Yang ngerti nek orang sholat misalnya itu dosa, tetap ya orang sholat. Alasannya, apa alasannya? Yang ngerti nek apa jenengane orang puasa Ramadan itu dosa, ya tetap orang puasa. Wis ngerti nek minum-minuman itu naudzubillah haram, tetap itu minum kopi, minum apa, yang beralkohol atau yang lain. Dia tahu dia ditakoni baik, mesti jawabnya yang haram, tapi dilakoni baik. Yaitu karena berulang kali saya terangkan, manusia itu punya sifat yang cukup permanen atau yang dinamakan dengan apa? Gablek. Nah, ketika kegablegan kita, kok kita biarkan susu gede nih, terus gede banget akhirnya kita keurban gablek, repot. Mulanya mumpung gableknya urung gede, urung pati gede, dikikis dibilangnya itu sedikit. Ya, kalau semacam. Namun bahas apa mau? Batang ya. Nah, terus berarti hewan yang boleh dimakan itu berarti hewan yang disembelih sesuai dengan tuntutan syariat. Nah, ya diantaranya ya nyembelih yang masa bismillah disit lah, ayo dulu. Bismillah. Nah, terus ketika zaman biyen kan anak sing bolehnya apa? Anak kok duwe hobine berburu nganggo panah sing biasa nganggo ora. Nah, iku nek nganggo panah dipanah terus mati kepriwe kudu disembelih. Iku dipangan uli apa ora ketika mati. Itu uli. Hukumnya sama seperti disembelih, tapi dengan syarat ketika melepaskan anak panah itu membaca gambaran bismillahirrahmanirrahim ya gue lah. Nah, zaman siki bedil jadi bisa gue. Terus bedil kepriwe gue? Kalau peluru harus bedil bismillahirrahmanirrahim. Gitu gue. Nah, itu ya terjadi perbedaan pendapat juga. Ada yang membolehkan, ada yang mengatakan itu boleh dimakan, ada yang mengatakan tidak. Karena bedil itu ada unsur api atau apa. Nah, terus bagusnya kepribadian dari makan dulu nah. Iya, waduh kayak tahu itu ya, ini apa tahu gue? Lumba-lumba kencotkan. Misalnya kencotkan ya. Mandek nang pinggir dalan. Arep madang karo daging. Warna-warna banget, takon bakul, iki daging apa? Daging jago. Anu jagone itu apa nyolong? Anu jago kok teman iya. Dia di sebelah apa ditutup? Sebelah siapa? Ini apa preman? Lu malah ribet bener banget nih kayak wartawan. Saya soleh. Saya menjaga supaya tidak kemasukan barang haram. Itu si dari si haram kue nih malah bu, saya kue. Jadi ketika kita berarti di suatu tempat, mangan misalnya daging, itu ya dari mangan banyak apa? Asalkan itu
itu jelas, misalnya daging ayam, terus lingkungan itu lingkungan sing wong Islam ya gitu loh. Itu sudah dihukumi halal, boleh dikonsumsi walaupun matinya lebih positif misalnya. Tapi kita nggak tahu. Nah itu namanya ilmu fikih. Ilmu fikih itu ilmu yang membahas masalah yang kelihatan lah, menghukumi nahwu bidzahir, menghukumi sesuatu yang kelihatan. Ketika ana wujud pupuk misalnya, pupuk piring maksudnya, pupuk ayam ya, pupuk ayam wujud kamarnya enak banget, asal lalu bersih, es nang bungkusan misalnya didol, nah itu ya halal. Nah gitu kok dari colongnya haram ngawur. Ya makan. Ila jilda kalbi wal khinzir, kecuali kulit asu ya, pasti kamu asu. Kecuali kulit asu dan celeng khinzir. Itu tidak boleh. Jadi ketika hidupnya memang sudah masih gitu, dihukumi suci, suci lah kan? Dihukumi najis. Ya juga ada untungnya juga. Kenapa asu celeng dihukumi haram? Nah kalau asu dihukumi suci malah go mayuran baik. Jadi menurut hukum fikih mazhab Syafi'i, asu celeng itu hukumnya najis, najisnya najis besar, najis mughalladhah, najis besar. Dan ketika mati kulitnya pun tidak boleh dimanfaatkan. Cara bahasa kita orang uli disamak, kulitnya tidak boleh dimanfaatkan. Wa ma dzulida minhuma, dan hewan yang ada dari keduanya atau anaknya asu, anaknya celeng. Mbuh asu karo celeng gabung akhirnya anaknya ya pada berhukumnya. Awalnya ahadihima, atau dari salah satunya. Asu dorong-dorong mengkadang wedhus ya. Wedhusnya dipajangi terus mana gitu. Bibite. Jadi sing wedone gue apa? Nah, aja wedone betina ya. Betinane iku wedhus, pejatane asu misalnya. Nah, kok mana? Dan itu jelas anak itu dari hasil perkawinan antara asu dan wedhus. Maka mana anak yang dihukumi asu? Dihukumi apa? Najis. Dihukumi najis. Walaupun wujudnya wedhus gitu. Kan repot. Itu dengan catatan ketika kita tahu. Loh kok bisa? Ya bisa banget. Karena ada kaidah fikih yang mengatakan aja bahasa penelitian. Ketika berkumpul antara barang sing apik karo barang sing elek, maka barang sing elek itu sing menang. Gitu. Dan itu biasa berlaku di kehidupan kita. Ketika berkumpul antara pengaji kor dan dutan, biasanya sing namanya sindi. Ya wis paham dewek. Ya seperti itu. Berkumpul antara barang sing apik, misalnya sholawatan dengan pengajian, biasanya sing rame ya dutannya gitu loh. Anak pengajian nang langgar nang mushola nang masjid wis dimenang corong. Pak Bu wis wengi pada mangkat acik wis mate kuwi betok gitu loh. Tapi nek ana tabuhan ebek orang mau diundang wis pada ya seperti itu. Nah, makanya asu ke barang sing najis kumpul karo wedhus sesuatu sing suci, maka yang dimenangkan itu yang najis. Asunya sing menang. Walaupun anaknya wujudnya wujud wedhus. Atau diwalik yang jengking orang kayak itu maksudnya apa wadonane betinane iku asu, lanangane wedhus diwalik kuwi sirina dhuwur. Nah, itu sama hukumnya. Pokoknya ketika salah satunya kok ada yang najis, maka status anaknya dihukumi najis. Paham ora ya? Paham ora? Paham walaupun pahaman gawe seneng pahala. Paham
bitibah. Ketika kulitnya asu atau celeng atau anak-anaknya itu kulitnya dihukumi apa? Najis, tidak boleh dimanfaatkan. Ya otomatis misalnya dimanfaatkan yang berbau dengan ibadah, misalnya gawe klambi kan go apa jenengane go salat ora sah. Terus nek go gawe klambi tapi klambine ora go salat priwe kuwi apa ora? Ya ana lho sing kamane kuwi. Kuwi apa ora kuwi? Ulu raja. Itu enggak boleh. Menurut mazhab kita enggak boleh. Karena apa? Sesuatu yang najis itu kita misalnya dalam keadaan salah satunya anak sing teles, maka najis tersebut bisa menular. Sing mulai suci karena nempel kalau sesuatu sing najis, tapi salah satunya ada yang basah, maka najisnya menjadi menular. Paham ora kowe? Misalnya dewek kes wudu ya. Kes wudu sikile teles agi mlaku nang pesolatan misalnya nang arep salat kok itu belek garing. Wudune batal apa ora? Hah? Anak wudu mitung belek wis lagu garing teles wae belek lah. Anak wong bar wudu mitung najis, mitung belek wudunya batal mboten? Anak sing ngomong batal kok. Ayo. Kan sing ngomong batal. Bocah diniamu tak perlu kaya kowe. Sebenarnya segala sesuatu yang membatalkan wudu kowe gambarnya kaya kowe. Kayak apa? Mitung belek titik, gimana? Mitung belek secok, gimana? Mitung belek jago, belek apa ini? Ya ora, kudune ora batal, tapi wajib wis sutrok. Nah, oke, kembali ke contoh. Tembeleknya garing, sikil dalam keadaan basah. Maka ketika bersentuhan, sikil sing mau suci jadi najis. Karena salah satunya ada yang basah. Nah, gitu. Atau diwalik, sikile garing beleknya sih anget. Pada baik, najis itu menular. Nah, tapi ketika alus pada garingnya, itu ketika misalnya kepitek, kekelek kayak gue moni, itu berat ya, jagung. Bukan kok, itu garing gitu, garing. Itu cukup dilakrok, insya Allah bukan menular. Najisnya bukan menular. Lah wong najisnya jijik, arep nek usuhe ketemu ya ora apa-apa malah apik. Nah, terus nanti dibahas dalam masalah najis insyaallah. Ini hanya penggambaran. Ila jildal kalbi wal khinzir wa ma tuwlida minhuma au min ahadihima. Jam 10 ya. Terus bagus semuanya Gus. Ini pembahasan ini belum selesai ya, dilanjut besok lagi. Karena sudah malam. Juga ini sajane mau membahas masalah anggota tubuh hewan yang terpisah dari hewannya. Itu hukumnya suci apa ora? Jadi mau membahas itu. Dan penjabarannya cukup panjang. Nah, insya Allah dibahas pada pertemuan yang akan datang. Ngaji terus ya muslim. Jadi emang ya seperti itulah. Jadi ada rasa penasaran, moga-moga gitu. Ada rasa penasaran. Jadi kita sebisa mungkin ciptakan diri yang sedang menunggu kebaikan seperti itu. Malam Setu ini penasaran. Ini tidak terlalu diterang-terang. Aku penasaran Pak aku punya televisi ya. Menunggu Sabtu depan. Nah, ketika di antara Sabtu sekarang sama Sabtu depan, kok dia mati misalnya,
maka dia mati insya Allah dalam keadaan bagus husnul khotimah. Karena dia mati sedang menunggu kebaikan, menunggu ilmu, itu kan keren. Daripada lagi mati kan lagi nunggu dangdutan, ini apa namanya? Nah, kok ketika mati sedang menunggu kebaikannya, apik lah itu. Dan semoga kita selalu tergolong orang-orang yang sedang menunggu menanti-nanti kebaikan. Amin Allahumma amin. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya wonten terkait hal yang terharu kan mensucikan tayamum itu sebaratun tentang tayamum. mungkin Mbak, mau MC dulu, nanti tanya jawabnya. Seksi tanya jawab, mau di pandunan lagi. Acara selanjutnya acara tanya jawab, dipersilahkan kepada sahabat-sahabat yang mau bertanya, dipersilahkan monggo. Mamanya ini jadinya ini kan harus takon loh. Apa yang jelasnya ya, jelasnya mari jenengan pada. Tapi nak takon ya gitu. Karena apa? Sampai tawadhu nah itu. Ngerti tawadhu, Bu? Ada asor atau apa rendah? Kedua diri ngawur. Rendah hati dul. Sebelum hati. Rendah hati orang sombong gitu loh.